gue Hai. Egra. Gua Cindy. Ya, Kita balik lagi di Kupas apa? Kupas Berita. Oke, Kupas Berita edisi Komika. Komika. Enggak, gue kira lu mau ngomong komeng gitu, enggak ya? Kurang. Gimana? By the way, kalian di rumahnya lagi ini enggak kayak hujan, mendung, apa atau lagi panas banget gitu? Tadi lu kesini, banjir gitu kan. apakah tadi Anda kesini ada halangan merintang? Banjir, tornado. Mungkin karena lagi cuacanya nggak jelas ya, jadi banyak mobil yang turun gitu ya. Ya, gila macet banget tadi, parah. Macet. Apalagi Kacau. kita yang 20 kilo gitu kan dari rumah jalan Aduh. kaki. Enggak. Nih, gue mau nanya nih, Sin. Nah, Lu tuh sering gak sih nonton stand up komedi gitu? suka banget kayak siapa Arafa ya nggak sih Arafa, terus siapa ya yang kacamata tuh cewek yang agak tomboy. Nggak tahu ya, kalau cewek-cewek gue agak kurang Iya, sih pokoknya sebenarnya. Arafa terus kayak si Panji gitu-gitu, lumayan lah, Si suka. Panji. Mm-mm. Ya. Bukan Panji ya. petualang, bukan. Ada apa nih dengan komika nih? Jadi baru-baru ini ada komika asal Lampung ya. Dia ini kena di somasi ya kalau nggak salah namanya ya. Oh, Namanya. belum di penjara, bukan belum ya? Infonya sih sudah dipenjarakan ya, dia problematik nih dia. Jadi dia sempat stand up di salah satu acara kampanyenya Pak Anies kalau nggak salah. Itu infonya sih seperti itu nih, saya cantumkan sumbernya, kemarin pada minta sumber ya. Ya, dia di situ ada salah satu materi dia yang membahas soal nama. Nama siapa? Dia bilang, nama Aulia nih bagus nih namanya gitu. Terus salah satunya dia bilang, pokoknya dia singgung-singgung nama Nabi Muhammad. Nama Muhammad gitu. Coba nama tuh gak penting. Nama Muhammad, coba lihat yang di penjara itu. Banyak banget nama Muhammad, kayak gitu-gitu. Iya, jadi kayak nama Muhammad kok malah banyak yang di penjara gitu, dan dia kayak menganggap nama Muhammad tuh nggak penting gitu ya. Nah, ya, sebenarnya sih kalau menurut gue pribadi ya, gue tuh udah sering banget denger materi-materi pinggir jurang, komika yang pinggir jurang kayak gini yang sensitif, dan menurut gue ya, ini tuh emang lucunya tuh di tongkrongan aja gitu loh. Kalau di publik lu tahu sendiri kan, agama nih sensitif banget nih kalau orang udah ngomongin soal agama kan. Makanya, nah kalau menurut lu nih, gimana nih Sin tentang si materinya si komika ini? Kan namanya Aulia Rahman ya. Nah, si Aulia ini katanya kan udah ditetapin sebagai tersangka penistaan agama. Cuman gue setuju yang lo bilang kalau bercanda-bercanda kayak gini. Makanya kayak waktu kuliah ya atau SMA gitu, teman-teman BEM gue banyak yang bercandanya pinggir jurang, kayak orang ateis gitu loh, orang gak beragama. Tapi emang definisi di tongkrongan aja, karena kan kalau orang tongkrongan ya istilahnya benar-benar kita cuma nongkrong, nggak yang sampai direkam apa gitu kan. Kalau on public tuh kan lu ada kamera, ada orang yang istilahnya ngerekam gitu loh, jadi ketahuan. Dan sayangnya nih si Aulia nih karena omongannya mungkin ya, jadi ya ditetapin lah akhirnya dia sebagai tersangka sama Polda Lampung tuh. Jadi katanya yang ngelaporin si Aulia nih pas lagi stand up tuh itu ada 3 orang perwakilan dari komunitas advokat Lingkar Nusantara atau Lisanda Lampung lah, itu ngelaporin karena kasus penistaan agama itu kan. Dia tampil tuh 7 Desember ya dalam acara apa sih, kampanye Desak Anies, jadi kayak istilahnya itu buat ngedukung Pak Anies gitu loh. Nah akhirnya karena bercandanya begitulah dilaporin ya sama 3 perwakilan ini. Ini dan nistain agama nih mau Nabi Muhammad gitu kan. Nah, jadi ya kita hanya bisa menghela nafas. Sebenarnya memang mungkin gini, orang-orang di sana itu nggak ketawa memang, karena kan disorotin nih, orang-orang di sana pada nggak ketawa. Mau ketawa tapi ketahan, lu paham gak sih? Kalian paham ketahan materi pinggir jurang gak sih? Kayak paham dark jokes gak sih istilahnya? Maksudnya kadang tuh dark jokes ini kan kita mau ketawa tapi kayak gak disamain gak gitu. Tapi kayak aduh mau ketawa tapi aduh gitu loh, takut nih. Iya, gue pun ada di lingkungan yang maksudnya mereka sering lah kalau bercanda-bercanda tongkrongan pinggir jurang, tapi kan karena nggak dipublish jadinya nggak kenapa-napa ya aman-aman gitu, aja gitu. Dan memang mungkin kalau misalkan materinya eksplisit kayak gini ya, ada tuh waktu itu salah satu komika yang dia tuh bikin pertunjukan ya, bikin show stand up tapi nggak boleh direkam apa segala macam karena materi-materi yang dia buat tuh eksplisit. Kayak ada persyaratannya gitu ya. Iya, nah itu bisa juga kayak gitu. Tapi kalau untuk
Ya tahu sendirilah Menurut gua Indonesia. ya karena Indonesia ini kan maksudnya negara yang bisa dibilang lumayan menomorsatukan agama. Jadi kalau misalkan lu mau stand up yang pinggir jurang, saran kita maksudnya adalah lu jangan yang materinya bener-bener yang zona nyaman aja gitu loh. Iya. Jangan yang kalaupun misalnya lu mau materi pinggir jurang, bener-bener jangan on cam. Kayak bener-bener cari di ini aman aja lah, cari yang aman aja gitu Karena loh. yang gue lihat dari sumber-sumber lain ya, memang si Aulia ini sering banget Apa tuh? bahas soal ada dia pernah singgung-singgung Tuhan Yesus juga, singgung poligami. Oh Walaupun iya. ada salah satu ya kutipannya yang gue setuju sama materi stand up-nya dan itu lucu, tapi maksudnya mungkin untuk untuk kita atau untuk kalian-kalian yang nggak mempermasalahkan ya nggak masalah, Iya tapi kayak nggak sedikit juga orang yang sensitif akan hal iya, itu gitu. Ada yang nggak bisa diajak bercanda. Kayak kita kenalan aja gitu. Ada orang yang bisa diajak bercanda, ada yang enggak. Jadi iya. ya kalau dari gue sih hati-hati Hati-hatinya gitu. hati juga cuman memang jadi kan si Aulia Rahman ini katanya lagi disomasi, antara disomasi apa udah ditahan gitu. Nah, si Kabid Humas Polda Lampung nih, Ibu Kombes Umi Fadila Astuti ini bilang kayak yang bersangkutan nih si siapa Aulia ini udah lagi menjalani pemeriksaan. Terus juga polisi ini udah mintain keterangan dari 7 saksi sama 5 ahli dan dari keterangan itu katanya si Aulia ini emang terbukti ngelakuin penistaan agama dan gue nggak tahu ya apa gimana, cuman menurut gue pribadi pasal penistaan agama sebenarnya pasal karet nggak sih, kayak bukan pasal karet ya, kayak nggak tahu nih batasan yang ditentukan ketika orang udah terjerat pasal penistaan agama tuh gimana gitu. Paham gak sih, kayak pasal Karena karet aja gitu loh. karena kemarin yang Lina Mukherjee Lina itu aja ya kena kan yang makan bacain babi pakai Bismillah bismillah daging kayak babi. jadi Terus gimana yang ya? si tau gak sih lu si aduh yang selebgram siapa tuh yang pakai Jovi mangkok Jovi itu aja Adiguna. katanya ada yang bilang juga penistaan Mm-mm. gitu kan. Makanya ya gue bilang menurut gue pribadi sebenarnya pasal-pasal kayak gini pasal karet gitu loh. Jadi kayak kita nggak tahu sampai apa ya, pasal karet tuh maksudnya kayak belum bisa ditentukan batas wilayah orang tuh udah bisa dikatakan pelaku penistaan agama kalau apa gitu. Ya maksud gue ya mungkin gimana ya boleh aja stand up, cuman dilihat-lihat dulu nih konsepnya sebenarnya nih yang punya acara maunya gimana, apakah mau pinggir jurang kah, kalau emang diharuskan untuk pinggir jurang nih kayak programnya disomasi gitu, Yang itu ini tadi ya. ya udah gitu kan karena emang persyaratannya seperti itu. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah lah, nggak usah dibahas ke arah-arah situ soalnya sensitif banget. Gue ngerti maksudnya lu tuh gini, ya orang di penjara banyak loh yang namanya Muhammad, padahal nama Muhammad tuh Nggak aslinya mencermin, bagus ya, dan ya. tidak mencerminkan nabi gitu ya, yang di Kelakuan penjara nabi ini ya. kelakuannya. Ya gue ngerti, cuman nggak semua orang bisa berpikirnya ke arah sana. Banyak yang sensitif gitu kan. Makanya itu harus lebih Tapi hati-hati. ya mungkin banyak yang kayak bukan menghakimi ya, kayak udahlah ini mah penistaan agama. Tapi ternyata ada juga beberapa pihak yang nganggep kalau kayaknya agak berlebihan deh. Katanya sih kalian bisa search sih siapa-siapa aja yang kayak memihak ke Aulia dan menganggap itu agak berlebihan gitu. Karena si Aulianya sendiri di sosmednya udah minta maaf. Kayak ya tadi yang lo bilang dia maksudnya adalah pengen mengkritisi nama-nama orang yang pakai nama Nabi Muhammad tapi kelakuannya bener-bener nggak sesuai kelakuan Nabi gitu Ya loh, yang sebenarnya itu baik sarkas gitu. secara halus Sarkas gitu halus kan. sebenarnya, Iya. tapi penyampaian dia juga salah, penyampaiannya si Aulia gitu. Jadi ya gimana ya, sebenarnya tadi gue bilang pasal penistaan agama ini karet di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita nih sebagai konten kreator kah, komika kah, terkadang juga perlu memperhatikan seberapa sensitif sih masyarakat Indonesia gitu loh. Kita perlu tahu nih, perlu kayak ngelis gitu, topik-topik apa aja sih yang emang masyarakat tuh kayak apaan sih nih, kayak main lapor misal agama atau enggak soal LGBT itu kan sensitif ya Wak. Nah itu harus diperhatiin tuh kalau misalnya lu mau ngelawak atau bikin konten gitu loh. Jangan sampai kayak sebenarnya mungkin bagi segelintir masyarakat kayak biasa aja kok gitu. Toh dia juga udah minta maaf, tapi kan mostly banyak yang kayak menganggap itu sesuatu yang maaf ya, Nabi Muhammad misalnya suci gitu. Jadi lu jangan pakai menyerempet nama Nabi Muhammad gitu loh. Iya, makanya kalau yang gue tahu nih, yang menurut gue berlebihan dan memang harus dilaporkan ya yang waktu itu si mozzarella itu.
Morteza. Morteza. Si- Itu niat. itu dia emang niat emang anjir. dia niat untuk menghina. Kalau yang ini Iya. mungkin dia tidak, Bercanda tapi pinggir jurang tapi aja pinggir maksudnya. jurang. Karena yang gue bilang kalau gue tuh udah sering dapat materi kayak gitu, cuman Iya. di tongkrongan, Tongkrongan bukan di publik. Makanya pas gue lihat videonya kayak, wih berani banget. Iya kayak Gitu. kita ngelihat pun pertama kali kayak anjir bercandanya khas anak tongkrongan banget nih Iya, yang pas di sebenarnya nggak boleh tongkrongan kan dibawa. orang di tongkrongan aja kita responnya, hey, kan gitu. Kayak woi, udah, woi. Gitu. Hey, tidak begitu gitu. Tidak. Tidak jatuh. tidak begitu gitu. Cukup gitu kan. Jadi kayak Tapi kalau menurut lu sendiri nih, lebay atau enggak dia dipenjarakan? pada intinya tadi tuh yang gua bilang pasal penistaan nih pasal karet karena kita nggak tahu seberapa jauh sih orang bisa diklaim sebagai pelaku penista agama. Kayak mungkin nih gua nggak dari pendapat pribadi nih karena emang the real ada beberapa orang yang menganggap itu lebay, yang ngecap dia penista agama gitu. Karena cuman dia sama sekali nggak menyinggung nama nabi. Jadi dia kayak nggak menyertakan nama nabi, tapi banyak orang yang berasumsi tetap aja Muhammad itu nama nabi. Paham gak lu? Kayak ada dua pihak nih yang berpandangan berbeda gitu. Kayak lu emang sih nggak nyebut nama Nabi Muhammad, nggak ada nama nabi, tapi Muhammad itu intinya nabi gitu. Iya. Sedangkan iya, ada iya. juga yang bilang, lah dia kan cuma nyebut nama Muhammad itu kok banyak di penjara tapi nggak sesuai sama kelakuannya gitu. Ya mungkin yang orang lihat, menurut gue ya, mungkin yang orang lihat adalah ketika dia ngomong ngapain nama Muhammad nggak penting gitu kali ya. Iya nggak sih? Iya. Yang terakhirnya. Iya. Gue ada nonton beberapa Gue reaksi. notice itu sih. Iya, nonton beberapa reaksi yang nggak penting lah gila gitu. Iya. Nama tuh penting, nggak penting. Ada yang lebih ke situ sih menurut ke gue. situ. Gue baru mau ngomong kayak apanya nih ya yang ini. Sebenarnya pesannya dia tuh bagus, kayak lu kayak harusnya dengan nama yang sebagus, dengan makna sedalam itu, makna nama lo, kenapa lu perbuatannya melenceng gitu. Karena materi stand up comedy itu berasal dari keresahan. Nah, Iya. dia resah nih. Kenapa sih orang yang namanya Muhammad tuh nama kan bagus ya. Maksudnya Iya. sosok Nabi Muhammad nih, sosok yang mulia gitu. Terus tiba-tiba banyak orang yang dipenjara namanya Muhammad. Itu resah mungkin ya. Untuk dia itu keresahan gitu. Iya, Karena ya itu stand up itu Iya. dari situ. Stand up itu keresahan kan, kayak misalnya banyak banyak komika yang ngebahas soal korupsi kah, kayak terus bansos apa segala macam. Pokoknya soal terkait keresahan dari hati masyarakat gitu. Iya. Cuman memang terkadang itu adalah tanggung jawab dari si komika buat semacam bikin batas sejauh mana sih masyarakat nih masih bisa terima candaan gue. Gitu loh, kayak kadang kan ada gak sih orang yang, makanya kadang perlu, misalnya nih dia tampil di acara-acara, dia perlu lihat dulu gak sih kayak range umur penontonnya nih berapa. Ya, itu bener banget. Iya kayak kalau misalnya muda masih ya kisaran umur, misalnya ya masih umur remaja gitu loh, kayak ABG 15 atau berapa belasan tahun kan masih bocah nih, jadi juga jangan yang terlalu materinya yang berat soal politik atau apa. Tapi bener. ya tadi yang gue bilang kayak kadang komika tuh nggak cuma nyusun bahan, udah deh lu harus lihat range penonton lu kayak gimana nih, bisa menerima bahan lu. Kalangannya juga kalangan mana kan dilihat juga. Kayak gue nggak gitu. tahu ya, kayak mungkin atau asumsi orang-orang ya, kayak misalnya daerah Sumatera itu kayak masih ininya kuat nggak sih agamanya ya, masih yang menjunjung tinggi banget agama, kayak Sumatera Barat apa gitu kan masih kuat ya. Mungkin akan lebih baik jika materinya dialihkan ke topik atau permasalahan atau keresahan yang lain. Yang lain ya mungkin. Pokoknya jangan agama aja. Misalnya ada ibu-ibu kita lagi ngantri dia nyerobot, nah itu kan keresahan juga. Itu keresahan saya. Itu keresahan saya. Iya. Gitu, itu bisa juga. Maksudnya gak perlu yang terlalu pinggir jurang banget lah, kan kasihan ya jadinya. Maksudnya lo dibayarnya sekian tapi iya dia dibayarin gak worth it gitu. Gak worth it tapi ya lo di penjara juga kasihan banget. Coba kalau dia tampil di podcast Om Deddy mungkin ya oke aja sih kalau misalkan orangnya liberal yang emang bercanda. Ibarat gini, dark jokes, misalkan kita ngomongin soal mohon maaf kecacatan atau apa, karena banyak yang ketawa nih, dark jokes kan yang kayak gitu-gitu tuh, soal cacat lah apalah segala macem, itu dark jokes tuh. Ada yang kayak ketawa hahaha, ada yang kayak gue kalau ada orang dark jokes kayak
kayak narik nafas gak sih, kayak udah dong. Aku yang orang Jawa tuh kan istilahnya nggak boleh ngomong celmang-celmung ya. Kalau misalkan dark jokes kayak nanti kejadian aja jangan kayak gitu. Itu udah Jangan. tahan. Kayak nanti gue bangke nih bahasannya udah keluar Jangan nih. dong. Tahan. Udah pinggir jurang nih, jangan dong. Kayak gitu. udah mulut tuh udah Dalam hati tapi berbicara. sialnya. Ya, jadi gimana Bu pesannya Bu? Jadi pesannya lebih hati-hati lagi dalam ini jatuhnya bikin konten ya atau dalam Membuat berbicara. konten, Pokoknya dalam menyampaikan komika nih, menyampaikan skripnya lah ya. Sebenarnya gak cuma komika sih, Iya, orang-orang konten orang-orang kreator kayak si siapa Mozzarella. Mozzarella. Iya benar. Jadi karena intinya adalah lu sebagai komika atau kita sebagai konten kreator nggak cuma sekedar bikin aja yang penting engagement naik atau apa, Iya, karena itu lu dia. perlu melihat range pengetahuan penonton gitu. Kayak penonton nih bisa nggak sih nerima materi penonton nih, lu mesti misalnya peka gitu ngelihat tingkat sensitif penonton nih, dia bakal marah nggak, dia bakal ngelaporin lu nggak apa gitu. Karena sebenarnya mungkin ngelaporin nggak cuman kayak secara polisi aja nggak sih, kayak misalnya akun lu di report gitu kan. Soalnya ini si Aulia aneh juga kan. Kenapa? Pendukung Anies ini kan, pendukung Pak Anies kan rata-rata kan ya beragama Iya makanya mayoritas Ini gitu ngapa kan. nih Terus anak nyenggol mayoritas kayak harusnya jangan gitu kayak. Iya, Maksudnya, tapi katanya si Pak Anies nih, tim Amin katanya bakal nyediain ini sih, kayak hukum gitu, tim hukum buat ngebantu si. Oh, ngebantu. Ya, Gua kira mau dijeblosin lagi. Enggak, awalnya pas gue baca berita, anjir nih anak udah kasihan nih udah dijeblosin. Pas dilihat, enggak lain si Aulianya gitu. Jadi intinya buat kita semua, para konten kreator, para komika, siapapun, kalau mau bikin konten, kalau mau stand up itu tadi yang kita berdua bilang harus perhatiin banget tingkat kesensitifan para penonton. Kayak tadi tuh yang gue bilang, setahu gue ya, Sumatera tuh masih agak menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Ya, sebenarnya semua provinsi sih, cuman maksudnya lebih lah, kental gitu lah soal masih agama. lebih. Makanya lu perlu mencari topik lain yang emang gak menyinggung soal agama atau apapun. Bisa jadi nanti kalau misal di daerah situ ibu-ibunya sensitif, nanti yang keresahan yang gue tadi tuh yang ibu-ibunya robot, gue diserang ibu-ibu kan nggak tahu juga, maksudnya makanya yang tadi Cindy bilang harus ngelihat audiensnya gimana. Gitu. Jadi hidup ngelawak tapi jangan pinggir jurang. Jangan pinggir jurang. Oh ya, FYI gue lupa banget nyampein. Jadi katanya si Aulia ini kena ancaman hukumannya 4 atau 5 tahun. Sian gak lo? Dia cuma dibayar segitu. Hukumannya berapa tahun gitu kayak. Jadi ya berhati-hati ya guys. Mulutmu harimaumu. Bener, mulutmu harimau. Boleh ngelawak tapi di tongkrongan lu aja. Jangan di depan kamera. Oke, sekian, terima gaji. Oke, gimana tutup batinku, enggak cepet. Oke, sekian hal lagi yang kita bicarakan, hal-hal yang lagi viral yang kita bicarain hari ini. Buat yang mau komen, Kak, bahas ini dong, bahas itu dong, bisa ya di kolom komentar. Jadi ya kolom komentar Anda jangan kerjanya cuma buat menghujat aja. Iya, jangan cuma bilang ini maksa nih bahas ini. Ayo kasih saya ide. Kasih kita ide untuk membahas sesuatu yang bermanfaat tapi viral. Iya, yang lagi rame. Yang lagi rame, dan kalian bisa loh cerita soal keresahan di daerah kalian masing-masing juga gitu. Bisa. Kak, di sini banyak sampah apa bla 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 gitu. Kak, di sini banyak sampah masyarakat. Ya. Oke, sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di mana? Di Kupas di Kupas Berita. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Bye bye. Bye bye. See you next week.